Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan menggunakan aplikasi Evisius. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi (PE), dan rasio lama sekolah (RLS) terhadap tingkat kemiskinan. Penjelasan akan saya bahas mulai dari pemilihan model uji signifikan, parsial, hingga uji signifikan simultan. Hasil uji Hausman. Pertama kita lihat dari uji Hausman. Uji ini bertujuan untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara random effect atau fixed effect. Dari hasil keluaran Evisius diperoleh nilai statistik C kuadrat sebesar 46,240,772 dengan derajat bebas 3, dan nilai probabilitasnya adalah 0,000. Sesuai aturan pengambilan keputusan, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf nyata 0,05, maka kita menolak hipotesis 0 HO karena nilai probabilitasnya 0,00, maka keputusan adalah menolak HO. Artinya model yang paling tepat dan cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect, bukan random effect. Jadi seluruh interpretasi selanjutnya akan didasarkan pada hasil estimasi model fisik dan efek ini. Persamaan model regresi berikut adalah persamaan model regresi terbuka berdasarkan hasil estimasi fixed effect. Kemiskinan beta 0 kurang 0,2429 TPT tambah 0,0461 PE kurang 4,1973 RS tambah error. Dari persamaan ini kita bisa melihat arah hubungan dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen kemiskinan yang akan saya jelaskan satu persatu. Uji parsial, uji T. Selanjutnya kita bahas uji hipotesis parsial atau uji T untuk mengetahui apakah masing-masing variabel secara individu mempengaruhi signifikan atau tidak terhadap kemiskinan. Aturan keputusannya tolak H0 jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Variabel TPT tingkat pengangguran terbuka, nilai probabilitasnya T sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H ditolak, artinya TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien bernilai negatif dalam kurung negatif 0,2429 yang berarti hubungan yang terjadi adalah negatif, artinya setiap kenaikan TPT sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,2429 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel PE pertumbuhan ekonomi, nilai probabilitasnya T juga 0,000 kurang dari 0,05, maka H ditolak, artinya PE berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien bernilai positif 0,0461 yang berarti berhubungan positif, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,0461 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel RLS rasio lama sekolah, nilai probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya RLS berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien bernilai negatif 4,1973 berarti hubungan negatif, artinya setiap kenaikan rasio lama sekolah sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 4,1973
0,1973 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi ketiga variabel ini yaitu TPT, PE maupun RS semua terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun dengan arah hubungan yang berbeda. Uji hipotesis simultan. Terakhir kita bahas uji hipotesis simultan atau uji F untuk melihat apakah secara bersama-sama atau serentak semua variabel independen memengaruhi kemiskinan. H0, beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0, artinya model tidak signifikan, variabel tidak berpengaruh sama sekali. H1 minimal 1, beta 0, artinya model signifikan ada pengaruhnya. Dari hasil estimasi nilai probabilitasnya F statistik adalah 0,00 karena nilai jauh lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Simpulan secara bersama-sama variabel TPT pertumbuhan ekonomi dan rasio lama sekolah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya model regresi yang digunakan sudah layak dan bisa diandalkan untuk menjelaskan fenomena kemiskinan dalam penelitian ini. Demikian penjelasan lengkap mengenai hasil analisis regresi data panel saya telah lakukan mulai dari pemilihan model hingga penguji hipotesis. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.